Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Sophia Daniela dan saya sendiri yaitu Yunisa Sriwayuni. Baiklah, kali ini kami akan menyampaikan tugas dari kelompok kami yang berjudul materi. Dan kali ini saya akan berterima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Rahma Betty M.Farm APT. Baiklah, kita masuk pada materi yang akan dibacakan saya sendiri yaitu Yunisa Sriwayuni. Baiklah, pada slide yang pertama yaitu ada pengertian materi. Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Di sini ada air, emas 24 karat, gula, garam, ataupun gas. Selanjutnya yaitu berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat atau solid, yang kedua zat cair atau liquid, yang ketiga yaitu zat gas. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu zat padat. Nah, zat padat yaitu zat atau materi yang memiliki bentuk dan volume atau ruang yang ditempati tertentu. Di sini terdapat 2 cara utama bagaimana zat padat itu terbentuk, yaitu dapat tersusun atas baris-baris teratur dan rapi atau kristal, atau dalam susunan abstrak atau tidak tentu, yaitu amorf. Selanjutnya yaitu susunan materi zat padat. Yang pertama yaitu kristal. Zat padat yang partikelnya tersusun dengan rapi. Contohnya yaitu logam, intan, es, dan kristal garam. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu amorf. Ini adalah zat padat yang partikelnya tersusun secara acak. Pada umumnya amorf memiliki tampilan dan tekstur yang mengkilap dan elastis. Di sini contohnya yaitu lilin, kaca, karet, dan plastik. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri zat padat terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama memiliki bentuk dan volume yang tetap, yang kedua letak partikel berdekatan, yang ketiga gerakan partikel tidak bebas, yang keempat gaya partikel sangat kuat, yang kelima susunan partikel sangat berdekatan, dan yang keenam adalah tidak dapat dimanfaatkan. Nah, selanjutnya yaitu sifat zat padat. Yang pertama mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Yang kedua, susunan molekul atau partikelnya teratur dan juga berdekatan ataupun rapat. Yang ketiga, mempunyai gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Yang keempat, mempunyai molekul atau partikel yang tak dapat bergerak bebas, serta tidak mudah terpisah. Yang kelima, bentuk gerakannya bergetar dan berputar di tempatnya. Yang keenam, tidak mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Selanjutnya yang kedua yaitu zat cair. Nah, zat cair atau fluida adalah setiap zat yang memiliki volume yang tetap, namun bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini disebabkan partikel-partikel penyusunnya agak berjauhan satu sama lain. Selain itu, partikelnya lebih bebas bergerak karena ikatan antar partikelnya lemah. Selanjutnya ciri-ciri zat cair. Yang pertama yaitu gerak partikelnya bebas namun terbatas. Yang kedua, jarak antar partikel lebih renggang atau kurang teratur. Yang ketiga, mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk tetap, tergantung pada media yang digunakan. Yang keempat yaitu letak molekul berdekatan. Yang kelima, gaya tarik-menarik antar partikelnya lemah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophia Daniela. Ada pula sifat zat
cair, yaitu yang pertama, permukaan dari zat cair selalu datar. Yang kedua, yaitu apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Nah, yang ketiga, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Yang keempat, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Yang kelima, mempunyai viskositas atau kekentalan. Yang keenam, mempunyai kohesi, adesi, dan tegangan permukaan. Yang ketujuh, dapat dianggap tidak termampatkan. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Ada pula contoh dari zat cair, yaitu air, spiritus, raksa, minyak, dan banyak lagi contoh zat cair yang ada di sekitar kita. Kemudian kita masuk ke zat gas. Zat gas merupakan suatu zat yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, contoh dari zat gas yaitu gas helium untuk mengisi balon. Contoh yang lainnya yaitu udara, ozon, atmosfer, dan xenon. Ciri-ciri dari zat gas yaitu yang pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah. Yang kedua, memiliki volume yang berubah-ubah. Pada susunan partikel zat padat, letaknya tidak teratur dan berjauhan. Yang keempat, pada ikatan partikel zat gas sangat lemah. Yang kelima, mengikuti bentuk tempatnya. Sifat dari zat gas yaitu bentuk berubah mengikuti wadah atau tempatnya. Yang kedua, volume berubah. Yang ketiga, letak partikel sangat berjauhan. Yang keempat, gerakan partikel sangat bebas. Yang kelima, gaya partikel sangat lemah. Yang keenam, susunan partikel sangat berjauhan dan tidak teratur. Yang ketujuh, mudah dimampatkan. Kemudian ada perubahan wujud gas. Zat-zat seperti zat padat, zat cair, dan zat gas juga bisa mengalami perubahan wujud. Seperti yang ada pada gambar, ada siklus dari perubahan wujud gas, padat, dan cair yang akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu yang pertama ada mencair. Ketika zat padat menjadi zat cair, contohnya es mencair dan membakar lilin. Yang kedua yaitu membeku. Ketika zat cair menjadi zat padat, contohnya es yang membeku. Yang ketiga yaitu mengembun. Zat gas menjadi zat cair, contohnya embun. Yang keempat, menguap. Zat cair menjadi zat gas, contohnya uap air. Yang kelima, menyublim. Zat padat menjadi zat gas, contoh kapur barus yang lama-lama akan habis. Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau deposisi, yaitu ketika zat gas menjadi zat padat, contohnya yaitu kristal. Kemudian susunan molekul zat padat, zat cair, dan zat gas dapat dilihat pada gambar bahwa susunan zat padat sangat rapat dan tidak renggang. Nah, sedangkan pada zat cair agak sedikit renggang. Kemudian pada zat gas susunan molekulnya tidak teratur dan bebas, sangat renggang sekali. Nah, dapat dilihat perbedaannya pada gambar. Kemudian kesimpulan dari sifat zat padat, zat cair, dan zat gas kami satukan pada tabel, yaitu sifat yang pertama bentuk. Pada zat padat bentuknya tetap, pada zat cair mengikuti wadahnya, pada zat gas mengikuti bentuk wadahnya. Sifat yang kedua yaitu volume. Pada zat padat volumenya tetap, zat cair tetap, zat gas tergantung pada tempatnya. Sifat yang ketiga yaitu kompresibilitas atau kemampatan. Zat padat tidak dapat dimampatkan, zat cair sulit untuk dimampatkan, zat gas mudah dimampatkan. Sifat yang keempat yaitu massa jenis. Umumnya pada zat padat mempunyai massa jenis yang besar, pada zat cair mempunyai massa jenis sedang, pada zat gas mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Sifat yang kelima yaitu kemudahan mengalir. Pada zat padat tidak mengalir, zat cair dapat mengalir, zat gas dapat mengalir. Inilah daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat pembuatan materi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.